Sampai apa kemarin ya? Masih Al-Fatihah ya? Ini ada yang masih ingat ya? Al-Fatihah ya? Arkanus sholah ya? Baru niat? Al-Fatihah? Belum? Oh, 1 rakaat tengahnya. Berarti basmalah udah nyampe. Al-Fatihah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus Ketua Bapak Ustadz Hanifan, dan yang tidak bosan-bosan berkoordinasi kalau ada hal-hal berkaitan dengan jadwal, sebagaimana pada pertemuan malam hari ini kita badal, kalau orang Indonesia bilang ban serap ya. Ya, Bapak Ustadz Asmat beserta asatidz yang lain, para sepuh, tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian ya, insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, yang dengan berbagai wasilah kenikmatan ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang tercinta guna melaksanakan salat maghrib berjamaah. Bagi bapak-bapak, saya mah sendirian tadi, orang telah datang, yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah yang baik ini Allah catat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Manakala kita selaku hamba dengan rasa cinta yang luar biasa bersolawat kepadanya, terlebih kejadiannya saat ini di awal bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, adalah
terkenang, teringat 1400 tahun yang lalu, makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan. Maka alangkah bahagianya umat manusia yang ingatannya karena rindu dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarana yang paling ringan, paling mudah untuk menebus cinta dan kerinduan adalah bersolawat. Sampailah Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam muqaddimahnya Maulid Al-Barzanji, beliau menulis kalimat muqaddimahnya, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Ini saya baca apa adanya, sebab kalau dilaguin pada hilang harokatnya. Kalau dilaguin begini, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Dilaguin beberapa harokat hilang. Yusalli wa yusallim wa yubarik, padahal yusallimu wa yubariku alaihi. Ya enggak apa-apa, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran apapun keadaannya, selama berniat mewasolkan bacaan, haram menghilangkan harokat. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya, sa'dun adalah kabar gembira, liman bagi orang, yusalli yang bersolawat, wa yusallimu dan berkirim salam, wa yubariku alaihi dan tabaruk memohon keberkahan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam muqaddimahnya memberikan ketegasan, surga dan segala kenikmatannya itu kabar gembira bagi orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sungguh golongan manusia yang pertama kali bersamaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat. Masalahnya kebanyakan manusia umumnya udah nyampe hadis ini yang enggan mengamalkan sholawat dalam keseharian, padahal amal paling ringan dan pasti diterimanya adalah baca sholawat. Dan para ulama sadar dengan keadaan seperti ini umat. Maka di antara membangun spiritual agar umat senantiasa bersolawat, para ulama membuat kebiasaan, tradisi. Betapa kalau di Indonesia itu apapun momentumnya, tasyakuran, ada pembacaan maulid. Momen apapun pembacaan maulid. Maka manakala pembacaan maulid, mau Simtud Durar, mau Dibai, mau Al-Barzanji dan lain sebagainya, tatkala sirah nabawi dibacakan, riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya di sanalah banyaknya orang membaca sholawat, mau nggak mau dikondisikan jadi orang banyak baca sholawat. Sampai sedemikian rupa, lawang betapa saking mulianya Kanjeng Nabi, Allah sendiri sebelum memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat, ya Allah sendiri yang memulai duluan. Saking sakralnya, saking dahsyatnya. Jadi sebelum Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat, Allah sendiri yang mencontohkan. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah duluan yang ngasih contoh. Allah duluan dan para malaikatnya yang ngasih contoh bersolawat, baru ngasih perintah. Dan betapa hebatnya gramatika bahasa Arab. Setiap prakata yang dibuat dari tasrifnya berbeda makna. Ya kalau kita hanya belajar terjemah misalnya, ya terjemah cuman bahasa innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolawat. Itu aja kalau makna terjemah. Tapi ketika seseorang terjun di dalam tafsiran sampai kemudian mengupas rahasia bahasa Arab, maka ditemukanlah keagungan yang luar biasa tatkala Allah menggunakan fi'il mudhari'. Yusalluna. Yusalluna ini fi'il mudhari' yang punya faidah zaman hal wal mustaqbal. Fi'il itu kata kerja. Fi'il mudhari' kata kerja yang dilakukan, suatu perbuatan yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Artinya perbuatan itu terus menerus. Itu faidah fi'il mudhari'. Maka betapa hebatnya Allah beserta para malaikatnya terus menerus bersolawat. Itu dahsyatnya. Dengan rahasia ayat yang memakai fi'il mudhari'. Mudah-mudahan sebagaimana Allah dan para malaikatnya yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apalah kita selaku umatnya yang tentu harus berlebih sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah kalian hendaknya bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Di dalam tafsir-tafsirnya, di antara maksud al-fadl itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bifadli, keutamaan. Keutamaan yang paling luar biasa. Keutamaan karunia itu apapun yang kita rasakan berdasarkan penamaan nikmat. Hidup sehat walafiat nikmat. Rezeki melimpah nikmat. Kebahagiaan atas dasar keluarga yang rukun nikmat. Allah anugerahkan istri kita yang solihah nikmat. Anak-anak kita yang solih yang solihah nikmat. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu bagian daripada nikmat. Maka nikmat-nikmat apapun itu yang dikumpulkan oleh manusia tidaklah sebanding dengan keutamaan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sudah menjadi takdirnya dari zaman ajali bahwa tidaklah mungkin Allah menciptakan alam semesta ini ya, di antara dunia dan akhiratnya misalnya, tidaklah mungkin Allah menciptakan surga dan neraka. Kalau kita mengatakan surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman atas ketaatannya, lalu dari mana kita mengenal iman dan Islam? Surga diperuntukkan bagi orang-orang Islam yang beriman. Dari mana kita mengenal iman dan Islam? Neraka diperuntukkan bagi hambanya yang durhaka. Dari mana antara ketaatan dan kedurhakaan yang kita dapatkan risalahnya? Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Rasul tidak dilahirkan, enggak ada iman, enggak ada Islam. Surga neraka nganggur. Enggak ada artinya. Ini dahsyatnya
rasa syukur atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi karena terbersit keagungan momentum lahirnya Rasul di bulan Rabiul Awal. Muqaddimahnya ya begini, jadi panjangan dikit. Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati kita punya rasa dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah sendiri yang menyatakan, jika engkau mencintaiku, ikuti Muhammad. Ya tentu cinta sejati itu ya apa yang dikehendaki, yang diingini oleh orang yang kita cintai, ikuti. Adalah Rasul yang kita cintai menghendaki kita taat dalam ibadah, ya ikuti. Adalah Rasul yang kita cintai melarang perbuatan maksiat, ya hindari. Jangan sampai momentum maulid itu cuma gerudak-geruduk doang. Geradak-geruduk, ikut rame-ramean, habis itu mah ya kagak ke masjid lagi. Lah, cinta buta itu. Cinta sejati ya apapun yang diingini oleh orang yang kita cintai, ikuti. Apapun yang dibenci oleh orang yang kita cintai, hindari. Itu hakikat cinta. Jadi, kalau misalnya mengatasnamakan cinta, lalu apa yang dikehendaki oleh orang yang dicintai kita tidak menyertai, tidak mengikuti, berarti cintanya dusta dong. Hoax gitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melembutkan hati kita, memudahkan lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arkanus sholah berarti ya, rukun-rukun sholat Ustaz. Itu baru mulai, baru niat. Masa baru niat? Sampai lupa ini. Wah, baru niat ya? Aku udah ulang lagi dah. Kirain mas sudah bahasan Al-Fatihah, belum ya? Oke. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal wa arkanus sholati tsamaniyata asyara. Menerangkan tentang rukun-rukun sholat yang berjumlah 18 rukunan rukunnya. An-niyatu, yang pertama niat, qad alimta, sungguh kamu tahu, anna sholata, sesungguhnya sholat asyariyata, yang bersifat syariat, tashtamilu ala rukanin wa ba'adin wa hayatin. Sesungguhnya sholat yang bersifat syariat itu mengandung atas rukun-rukun, ab'ad atas sunnah ab'ad, wa hayat dan sunnah hayat. Perbedaan antara ab'ad dan hayat. Kalau ab'ad itu adalah kesunahan yang menyertai di dalam rukun sholat, yang tatkala ketinggalan maka disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau hayat itu kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat selain daripada ab'ad. Bersedekap, mengucapkan takbir intiqal, bacaan-bacaan sholat selain Al-Fatihah, selain tahiyat akhir, selain takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir dan salam. Selain daripada itu semua bacaan sunnah. Itu namanya sunnah hayat diantaranya. Faminal arkanin niyatu li'annaha wajibatun fi ba'di sholati.
Dan di antara rukun-rukun salat an-niyatu niat li'annaha karena sesungguhnya niat wajibatun hukumnya wajib. Wa huwa yakni dzikran mengingat kita salat apa? Wa huwa awwaluha fakanat ruknan kat takbir war ruku' wa ghairihima. Niat ini di dalam salat kedudukannya sebagai rukun yang pertama. Begitu pula rukun-rukun yang lain menyertainya seperti takbiratul ihram, ruku dan lain-lainnya. Oh iya, saya baru ingat kemarin bahas niat itu fenomena yang sering kali terjadi, orang terjebak dengan lafaz. Kalau nggak salah itu ya. Gitu ya, benar ya. Padahal hakikat niat itu kan dalam hati. Cuman masalahnya seringkali gara-gara terjebak oleh lafaz niat, kita ya saya dah tidak 1-2 kali melihat orang takbir itu kayak merasa tersiksa gitu. Allahu Akbar. Kayaknya sih udah bener, kayaknya udah selesai. Mulai lagi, ulangi lagi. Allah. Biasanya kejadian yang model ini karena dia terjebak oleh lafaz. Ingat, ucapan lisan dengan hati itu berbeda. Jangan sampai niat yang kita ucapkan dalam hati itu terjebak sebagaimana ucapan lisan. Manakala hati kita terjebak dengan ucapan sebagaimana lisan, ya jadi begitu kejadiannya. Padahal hati itu, kita lihat nih, tidak usah hati dulu dah. Kita baca Al-Fatihah dengan lisan dan dengan tanpa bersuara atau dengan hati, itu lebih cepat dengan hati. Karena tidak butuh energi. Kita baca Al-Fatihah dengan bersuara keras, kemudian dengan tanpa suara tapi melafadzkan bibir, itu akan lebih cepat tanpa suara. Akan lebih cepat lagi dengan hati. Karena hati tidak membutuhkan energi. Hati itu lintasan fikir. Jadi jangan terjebak dengan lafaz yang menjadikan repot banget dah sholat. Ya silakan melafaz talafuz niat sebelum sholat untuk ta'awun li qoronatil qalbi. Jadi untuk menolong mengiringi hati. Itu maksud dari lafaz niat diucapkan itu. Agar hati kita itu setelah melafadzkan niat nggak kemana-mana. Itu doang fungsi daripada lafadz niat. Sebagaimana umumnya seseorang kalau ada bahasa, orang itu yang dipegang ucapannya. Nah, maksudnya itu. Orang kalau sudah mengucap sesuatu pada saat beriringan sama, maka itu langsung di hati, nempel. Harapannya seperti itu. Tapi tadi kasus terjadi, dia terjebak dengan lafaz yang terucap, dia praktekkan di hati, sehingga begitu takbirnya Allah, ya nggak usah. Hati itu lintasan fikir. Jadi jangan kemudian hati kita seakan-akan berucap usolli fardul maghrib lah, ya kagak. Toh melafadzkan niat yang beriring dengan takbiratul ihram tidak harus berbahasa Arab. Ya bahasa dewek aja. Allah dalam hati saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum. Kenal Allah. Udah gitu aja. Hati kok. Hati tidak butuh bahasa Arab. Hati itu ail maksud bil muradi. Tujuan yang dihendaki itu hati itu. Maunya apa gitu loh. Jadi jangan terjebak dengan pelafalan niat, jangan. Tersiksa. Jangan sholat. Yang lebih lucu lagi orang berwudu. Nawaitul wudu ala fil. Padahal namanya niat itu beriringan dengan gerakan pertama di dalam wajibnya.
maka wajibnya ketika membasuh muka. Ya udah pas basuh muka dalam hati, dia nawaitul ghusl. Diulang lagi, nawaitul. Lalang apa sih? Nawaitul wudu. Jangan menjebak diri karena hati memaksakan diri seakan-akan harus plek ucapannya dengan lafadz lisan. Jangan. Jadi lisan itu melafadzkan niatnya cuma membantu hati. Ya, lalu kemudian ya yang menggelikan ya saudara-saudara kita yang di luaran. Timbang lafadz niat dimasalahin gitu loh. Lu mau main TikTokan dulu sebelum sholat kek, mau WA-an dulu kek, ya terserah. Yang sangat memaksakan diri mereka kan membuat tuduhan bid'ah karena sholat itu bagian daripada syariat. Lah, kan jelas sholat itu dimulai dengan takbir. Kita yakini bukan dimulai dengan lafadz niat, bukan. Konsep sholat itu dimulai dengan takbir, kita tahu. Artinya sebelum takbir mau ngapain gitu terserah. Mau teleponan dulu kek sebelum takbir misalnya. Mau WA-an dulu kek. Nah, para ulama memberikan bimbingan. Lebih-lebih emang dasarnya kita mah bukan orang Arab kan ya. Dikasih pengertian niat untuk membantu hati. Begini niatnya. Itu kan dimulai sebelum sholat. Bukan bagian daripada sholat. Bukan, sama sekali bukan. Ya artinya sebelum sholat mau sebelum takbiratul ihram mau ngapain dia terserah. Lah mau ngapain dia terserah, kenapa melafadzkan niat dipermasalahkan gitu loh. Toh bagi kita juga meyakini tidak melafadzkan juga nggak bikin batal sholat kok. Orang itu himbauan bukan suatu kewajiban. Ya itu. Jadi ya abaikanlah. Emang kadang saudara muda tuh begitu. Yang ngeselin, yang gemesin gitu. Ya kan saudara muda, orang baru kemarin sore mereka pada datang gitu kan. Kita mah yang tua sering ngelus dada gitu. Yang duluan, ternyata bocah gitu doang aja nanti. Betakilan gitu. Namanya bocah mah kan biasanya biar kelihatan paling ya apa-apa dilebayin, namanya bocah. Lah kalau kita mah biasa aja. Allah Maha tahu dengan segala keterbatasan kita. Enggak usah dipaksakan dalam beribadah sekalipun. Allah Maha tahu atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu niat. Oke, kemudian langsung saja wal qiyamu ma'al qudrati, yang kedua rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Ilam annal qiyama aw ma yakumu maqamahu 'indal ajzi kal qu'udi wal ittija'i ruknun fi sholatil fardi. Ketahuilah annal qiyama, sesungguhnya berdiri, au ma yakumu maqamahu, atau seseorang berdiri pada tempat yang tersedia, indal ajzi, karena dia lemah. Dia artinya mendirikan sholat, bukan berdiri. Mendirikan sholat, tetaplah niat mendirikan sholat tapi dalam keadaan lemah. Kal qu'udi, seperti halnya sambil duduk, wal ittija'i, atau tidur miring. Ruknun, berdiri ini bagian daripada rukun fi sholatil fardi, di dalam sholat wajib. Khusus dalam sholat wajib aja. Kalau dalam sholat sunnah enggak. Meskipun sehat tidak masalah kita. Kita sehat walafiat. Sholat sunat, pingin sambil duduk, ya enggak masalah. Kewajiban al-qiyam ma'al qudrah itu khusus ruknun fi sholatil fardhi. Wajibnya berlaku bagi sholat yang wajib.
Kalau sholat sunat tidak wajib kita sambil berdiri. Hanya saja Rasul pernah menyampaikan, pahala bagi orang yang sholat sambil duduk maka separuh dari yang cara berdiri. Pahala bagi orang yang sholat sambil berbaring maka separuh dari pahalanya orang yang duduk. Itu konsekuensi. Masa pahalanya sama, enak emen. Ya kalau ingin full ya usahakan berdiri. Ini bagi yang normal ya, bukan bagi yang sakit. Kalau bagi yang sakit sama saja, mau berdiri mau duduk, Allah Maha tahu atas kelemahan dia. 5 rawa an Umran bin Husain radhiyallahu anhu qala, karena ada sebuah riwayat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah anis shalah. Ada sebuah riwayat hadis dari Amran bin Husain, dia curhat ke Nabi. Amran ini curhat. Dia curhat, aku bertanya kepada Nabi berkaitan dengan aku yang punya penyakit wasir. Bagaimana cara melakukannya di dalam sholat? Faqala, maka Nabi menjawab, sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Lah kalau sambil berdiri kagak sanggup, ya sambil duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Lah kalau sambil duduk kagak sanggup, tidak berdaya, tidak kuasa, ya maka sholat dalam posisi tidur miring. Jambin itu artinya lambung kanan. Rawahul Bukhari wa zada an-Nasa'i. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa zada an-Nasa'i. Ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Imam Nasai, ada tambahan kalimat, fa illam tastati' fa mustalqiyani. Lah kalau kemudian tiduran miring kagak sanggup, maka bolehlah sambil terlentang, bukan telentang. Kalau telentang mati. Lah tang ditelen. Terlentang, bukan telentang. Alasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, Allah tidak memberikan paksaan. La yukallifullahu nafsan pada diri seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuan dirinya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil qiyami, di dalam berdirinya, al intisabu. Apa intisab? Itu lurus. Falawin hana mutakhasyian wa kana qariban ila hadir ruku'i. Nah kalau kemudian seseorang berdirinya itu merunduk-runduk, dan cara merunduknya wa kana qariban, lebih mendekati, dekat ila hadir ruku'i, dekat ke batasan ruku, mirip kayak batasan ruku. Lam tasihu, maka tidak sahlah, tidak sah sholatuhu, sholatnya. Jadi kalau memang sehat nih, al-qiyamah al-qudrah itu artinya orang sehat tanpa halangan apapun, ya harus tegak. Orang bongkok jangan ditanya, namanya ge bongkok. Setengah ruku orang bongkok. Ini berlaku bagi orang yang sehat, mampu. Maka kok dia merunduk-runduk, lebih dekat ke batasan ruku gitu, maka tidak sah sholatnya. Nah tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan curhatnya Amran bin Husain karena dia punya penyakit wasir. Ini salah satu contoh wasir doang. Ini pemahaman ya, pemahaman. Berarti yang boleh tadi kalau nggak sanggup berdiri duduk, kalau nggak duduk ya tidur miring, kalau nggak tidur miring ya terlentang. Yang punya penyakit wasir doang, yang lainnya kagak lah. Nggak juga, itu mah salah satu contoh. Wasir itu kan sangat mengganggu. Ya lebih parah lagi bisul.
Nama Nabi suruh dipantat dua-duanya lah kayak daripada dia. Jadi maksud dari apa yang Rasul katakan tadi dengan klasifikasi cara keringanan sholat, pada akhirnya apapun engkau sholat semampunya bagaimana. Ya kalau berdiri kagak sanggup ya sambil duduk, duduk juga kagak sanggup, tidur miring gak sanggup juga, terlentang. Kemudian wa takbiratul ihrami, yang ketiga rukun salat takbiratul ihram. At-takbiratu ruknun min arkanis salati. Takbir itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Liqaulihi alaihi salatu wasalam. Landasan dalilnya karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya miftahus salatil wudu'u wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Kata Kanjeng Nabi, kunci solat, miftahu solat, gerbang solat itu wudu. Kunci solat itu wudu. Kita pingin masuk kagak bawa passwordnya, ya kagak bisa. Pingin solat tanpa wudu, ya nggak sah. Ya passwordnya itu adalah wudu kok. Kuncinya adalah wudu. Wa tahrimu takbiru, pengharaman solat, pengharaman sesuatu yang tadinya halal di dalam solat, at-takbiru, ketika sudah dimulai takbiratul ihram. Kata Nabi, wa tahrimu takbiro, pengharaman diri ketika di dalam solat, at-takbir, itu adalah takbir. Maksudnya takbiratul. Kenapa? Ya kenapa disebut takbiratul ihram? Kalau bahasa kita nih takbiratul ihram itu artinya takbir pengharaman. Pengharaman dari apa? Dari apapun yang membatalkan sholat meskipun itu halal. Makan minum halal maka haram ketika di dalam sholat. Bercakap-cakap halal. Apapun halal tapi dalam sholat menjadi haram, maka disebut takbir pengharaman. Hal-hal yang halal jadi haram, makanya disebut takbiratul ihram. Takbir pertama itulah yang disebut takbiratul ihram. Takbir berikutnya setiap kali peralihan rukun namanya takbir intiqal, ya takbir peralihan, takbir perpindahan antar rukun. Wa tahliluha, dan pengharaman solat itu at-taslim, adalah maksudnya yang tadi yang dimaksud dilarang itu, penghalalannya dalam solat tadi itu adalah salam. Ya kalau udah salam yang tadi haram jadi halal gitu maksudnya. Penghalalan berlaku di dalam solat adalah setelah salam. Itu maksudnya. Ini kalau ngaji ba'da maghrib persis isya langsung selesai ya. Ya kalau saya mah mau panjang mau pendek kan memang segitu ya waktunya gitu. Dasarnya. Nabi pernah menyatakan seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Hadis yang barusan tadi diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan selain keduanya. Bisnadin sahih, dengan hadis dengan sanad periwayatan yang sahih. Hal ini berkaitan huwa ala syartil muslim wa fi sahihaini fi hadisil masyi'at salatihi. Ini Nabi itu banyak memberikan penjelasan mengenai sholat itu berkaitan Nabi pernah melihat orang yang sholatnya salah, masih sholat, orang salah. Nabi berucap, idza kumta ila sholati fasbighil wudu'a tsumma staqbilil qiblata wa kabir. Nabi ngomong kepada orang yang sholatnya kurang benar, kagak benar. Kalau engkau hendak mendirikan sholat, fasbighil wudu', maka harus ditegaskan memulainya dengan wudu. Enggak ujug-ujug sholat.
Tsumastaqbil kiblata. Tsumastaqbilil kiblata. Kemudian hendaklah kamu menghadap kiblat. Enggak boleh sembarangan. Wakabir, dan bertakbirlah, maksudnya takbiratul ihram. Nah, monggo. Ya. Ya. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Padahal pada umumnya maksud-maksud yang tertera itu adalah lil musolla. Musolla itu tempat sholat. Ya, tempat sholat. Entah itu berdirinya, entah itu duduknya, entah itu berbaringnya. Lalu bagaimana dengan yang di kursi? Gini. Kiasnya tetaplah ada pembolehan. Pembolehannya dari mana? Pembolehannya manakala Nabi memberikan pengertian ketika seseorang dilemahkan oleh situasi kondisi, boleh misal sholat dalam kendaraan. Apaan kendaraan tidak menjejak tanah? Nah, sholat di atas onta, tunggangan. Sholat di atas perahu. Itu kan tidak murni menjejak bumi. Maka berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan situasi dan kondisi sholat, bukan pada sesuatu yang normal. Mohon maaf, tadi karena sakit berarti kan tidak sehat. Tidak normal umumnya manusia dalam keadaan sehat. Maka orang yang sholat di atas kursi misalnya, maka disamakan sebagaimana orang sholat karena suatu keadaan yang terpaksa. Kayak yang sholat di kursi itu kan terpaksa karena tidak ada kemampuan normal. Sebagaimana tadi orang yang sehat walafiat tapi dipaksa oleh keadaan dia sholat di atas perahu, di atas kendaraan, yang pada hakikatnya kan tidak langsung menjejak bumi. Jadi pembolehannya itu. Gitu saja. Ada yang lain? Monggo. Ya. Ini pertanyaan bagus nih. Tapi sepintas saya jawab, nanti nyampe. Sebenarnya belum nyampe, bagus jawabannya. Belum nyampe. Cuman masa ilo kagak dijawab. Ya tapi sepintas begini. Dari lebih jelasnya nanti waktunya. Tapi saya jawab begini. Kunut sebagaimana tahiyat awal itu ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah yang nempel pada rukun. Karena kesunahan itu tersendiri nempel pada rukun, itu dia punya kelebihan. Manakala tertinggal atau bahkan ditinggal, kalau tertinggal kan karena lupa, kalau ditinggal berarti sengaja, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Lah kalau lupa, lah kalau enggak tapi ingat tapi enggak dilaksanakan, ya enggak apa-apa juga kali. Orang namanya sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Cuman kenapa sih ada hukum-hukum anjuran yang kemudian dengan entengnya kita tinggalkan boleh, sementara ada anjuran? Tidak ada dosa, cuman ini berkaitan dengan adab. Kalau adab itu kan kembali ke kelembutan hati. Jangan ingkari kebenaran meskipun itu tidak bermasalah. Ya sekarang begini, misal kita ya ini bicara apa tadi? Adab ya. Saya lewat di antara orang-orang tua nyelonong aja gitu. Enggak dosa. Ini kan orang berkumpul, orang-orang sepuh. Saya jalan kaki biasa aja gitu, enggak merunduk, enggak permisi gitu kan. Ya enggak dosa, nyelonong aja, enggak dosa. Cuman kan ada yang kurang gitu. Adab lah. Jadi itu berkaitan dengan adab. Penghormatan adanya sujud sahwi untuk menghormati sunnah ab'ad tadi. Ya sujud sahwi nggak dilakukan, ya sah. Orang sujud sahwi juga hukumnya sunnah gitu. Nah, bicara adab tadi tentu tidak sesederhana contoh yang saya sebutkan tadi. Bicara adab tadi, maka kembalikan kepada kebutuhan kita. Loh, kalau kita tidak diburu oleh waktu, kalau kita tidak didesak oleh
hajat yang lain, artinya waktu luang, tidak ada masalah apapun, kenapa tidak perkara-perkara sunnah kita lakukan? Kan nyari pahala lebih. Itu dah. Emang nggak masalah kita tinggalkan perkara-perkara sunnah dalam sholat. Setiap kali rukunnya kita nggak baca apapun. Rukun cuma ruku aja nggak baca apapun. Sujud aja nggak baca apapun. Duduk aja nggak baca apapun. Ya sah kok. Sah, orang sunnah gitu. Cuman masalahnya sayang amat ya sunnah ditinggalin gitu. Kan lumayan pahala. Ini permisalan gitu ya. Makanya kalau kemudian ada bagaimana kalau ditinggalkan? Ya masalahnya kenapa ditinggalkan gitu. Kalau lupa kalau lupa mah jangan dibahas, namanya lupa. Masalahnya ketika ingat kenapa ditinggalkan. Maka pembolehannya secara adab ya karena terburu-buru. Nah, kalau terburu-buru Allah Maha tahu atas waktumu. Tapi kalau waktu luang kok kita meninggalkan perkara-perkara sunnah, kayaknya kita nyepelein banget gitu loh. Itu kan adab ya. Paling itu jawabannya. Kalau saya sah. Itu ya. Barakallahu li walakum. Demikian mudah-mudahan sedikit banyaknya ngaji kita berkaitan dengan rukun-rukun sholat semakin menambah keyakinan di dalam hal ibadah kita. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama ini baik yang mahdhah, ibadah yang pokok yang utama maupun ghairu mahdhah, ibadah yang tidak pokok, apapun itu selama perintah yang wajibnya yang sunnahnya yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.